Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Faidatul Hikmah dari kelas 4C Hukum Laut Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan ringkasan dari video ini. Nah, dan kemudian saya akan menjawab dua pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing dalam mata kuliah Hukum Laut Internasional. Adapun ringkasan dalam video tersebut bahwa pada pokoknya kehadiran UNCLOS 1982 membawa pembaharuan dalam hukum laut internasional dengan mengadopsi prinsip Common Heritage of Mankind atau CHM dalam rezim pengaturan baru untuk area. Rezim pengaturan area berlaku terhadap pemanfaatan sumber daya mineral pada dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar batas-batas wilayah yurisdiksi negara. Prinsip Common Heritage of Mankind mengatur bahwa aktivitas pemanfaatan harus membawa kemanfaatan bagi seluruh umat manusia. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dan lingkup prinsip dari Common Heritage of Mankind atau CHM, bahkan dalam konteks hukum laut. Perkembangan pemanfaatan area mencakup sumber daya genetik menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sumber daya dapat disebut suatu Common Heritage of Mankind. Lahirnya rezim pengaturan khusus area dalam UNCLOS 1982 didorong oleh fakta sejarah penemuan sumber daya mineral berupa polimetalik nodulas dalam jumlah yang besar di dasar laut pada akhir abad ke-19. Potensi sumber daya mineral tersebut pertama kali ditemukan oleh kapal HMS Challengers dalam ekspedisinya pada tahun 1872 sampai 1976. Penemuan sumber daya mineral di dasar laut tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan komunitas internasional terkait hak pemanfaatannya, mengingat wilayah dasar laut tersebut tidak berada di bawah yurisdiksi negara. Rezim hukum yang ada pada saat itu adalah rezim keempat, yakni Geneva Convention 1958. Belum dapat memberikan jawaban mengenai rezim mana yang berlaku terhadap sumber daya tersebut karena belum ada ketentuan yang mengatur mengenai sumber daya mineral. Kelahiran prinsip Common Heritage of Mankind dalam rezim hukum laut internasional yang terkandung dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS 1982 tidak terlepas dari penemuan keberadaan sumber daya mineral pada dasar laut di laut bebas atau high seas di akhir abad ke-19. Meskipun telah ada sebelum UNCLOS 1982, prinsip CHM tetap merupakan evolusi yang relatif cukup baru dalam hukum internasional. Kelahiran prinsip CHM tidak dapat terlepas dari rezim-rezim lainnya yang pernah berlaku dalam hukum laut internasional. Selama lebih dari 300 tahun, rezim yang berlaku di laut adalah doktrin laut terbuka. Doktrin tersebut dikenal pula sebagai Mare Liberum yang dipopulerkan oleh Hugo Grotius pada tahun 1609. Berdasarkan doktrin ini, laut dan sumber dayanya terbuka untuk dimanfaatkan oleh seluruh negara. Doktrin ini hadir sebagai respons dari Kerajaan Inggris terhadap klaim eksklusif atas laut oleh Spanyol dan Portugal. Doktrin bahwa sumber daya kelautan yang ada di laut bebas sebagai sumber daya bersama atau shared resource masih menjadi teori yang dominan hingga abad ke-20. Dalam doktrin Mare Liberum, negara memiliki kebebasan di laut bebas atau dikenal dengan Freedom of the High Sea. Doktrin Freedom of the High Sea merupakan rezim hukum yang berlaku terhadap laut bebas yang berada di luar batas-batas yurisdiksi negara. Doktrin Freedom of the High Seas telah diakui sebagai suatu prinsip yang telah diterima sebagai jus cogens. Prinsip CHM memiliki keterkaitan dengan Mare Liberum dan Freedom of the High Seas, khususnya dalam hal kepemilikan atas sumber daya. Dorongan terciptanya prinsip CHM berkaitan dengan konsep kepemilikan atas sumber daya alam yang ada pada saat itu. Status kepemilikan atas suatu objek atau sumber daya merupakan inti pengaturan yang diatur oleh prinsip CHM.
Objek yang berada di luar penugasan negara dapat dikategorikan sebagai res nullius atau res communis. Objek res nullius berarti suatu objek yang tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga dapat dikuasai oleh siapapun yang lebih dulu melakukan klaim. Sedangkan res communis berarti objek atau sumber daya bersama yang sengaja dikecualikan dari kepemilikan siapapun. Prinsip CHM berbanding terbalik dengan res nullius karena menempatkan umat manusia sebagai pemilik dan tidak memungkinkan apropriasi. Prinsip CHM memiliki kesamaan dengan doktrin res communis, yakni kepemilikan secara bersama-sama. Namun demikian, dalam konteks res communis, sumber daya bersama tersebut dapat dimanfaatkan secara bebas dan terbuka. Namun demikian, dalam konteks res communis, sumber daya bersama tersebut dapat dimanfaatkan secara bebas dan terbuka. Dalam doktrin res communis, hasil yang didapat dari pemanfaatan objek res communis dapat dimiliki secara individu, contohnya seperti ikan di laut bebas. Namun demikian, negara harus menghindari aktivitas yang dapat merugikan kepentingan negara lain. Dalam prinsip CHM, meskipun kepemilikan berada di tangan seluruh umat manusia, pemanfaatannya tidak dilakukan secara bebas dan hasilnya tidak hanya dinikmati oleh pihak yang mengekstraksi sumber daya tersebut. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya CHM memerlukan persetujuan dari umat manusia, yang dalam hal ini diwakilkan oleh negara-negara. Dalam konteks pemanfaatan area, persetujuan ini termanifestasi dalam diperlukannya kontrak antara International Seabed Authority or ICA dengan kontraktor. Prinsip CHM yang kita kenal saat ini lahir didorong oleh ketidakpuasan terhadap res komunis dalam menjamin pemanfaatan yang adil dan berkelanjutan. Pemanfaatan objek res komunis bergantung pada kemampuan masing-masing untuk menggunakan dan cenderung beresiko berujung pada monopoli oleh negara-negara maju saja. Argumentasi ini didukung oleh fakta bahwa pernah terdapat dorongan untuk mengakui sumber daya laut sebagai CHM dalam pembahasan perancangan kodifikasi hukum laut oleh Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations pada tahun 1924. Penerapan prinsip CHM terhadap sumber daya tertentu menjadi vital untuk menghindari pemanfaatan oleh sekelompok negara yang mampu saja. Terlebih lagi, terhadap sumber daya yang bersifat terbatas, seperti mineral di dasar laut. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, prinsip CHM tidak hanya diterapkan terhadap sumber daya semata, melainkan juga terhadap objek yang sifatnya bukan untuk dieksploitasi komersil seperti bulan dan Antartika. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa pada prinsip Common Heritage Mankind adalah ketentuan hukum internasional yang melarang pemilikan seabed oleh negara-negara, melainkan juga membebankan kewajiban pada semua negara untuk secara aktif mengelola wilayah laut ini. Konsep Common Heritage of Mankind dapat ditanggap terdiri dari 4 prinsip yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan. Prinsip utama merumuskan konsepnya sebagai berikut. Pertama, penggunaan kawasan yang berada di luar batas yurisdiksi nasional harus digunakan hanya untuk tujuan damai atau prinsip penggunaan secara damai. Yang kedua, penggunaan terhadap kawasan yang berada di luar batas yurisdiksi nasional tidak boleh dikategorikan ke dalam kedaulatan atau prinsip penggunaan non-eksklusif. Yang ketiga, kebutuhan penggunaan terhadap kawasan seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dilakukan untuk kemanfaatan bersama seluruh umat manusia atau prinsip keuntungan bersama umat manusia. Dan yang keempat adalah penggunaan beberapa jenis pengelolaan secara internasional diperlukan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan kawasan dan sumber daya alamnya atau dalam hal ini prinsip pengelolaan internasional. Lebih lanjut, bahwa kawasan dasar laut atau seabed area, pengertian kawasan terdapat dalam pasal 1 Konvensi Hukum Laut 1982, yaitu area means the seabed and ocean floor and subshore therefore beyond
the limits of national jurisdiction. Dasar laut yang berada di luar yurisdiksi negara dalam UNCLOS 1982 ditetapkan bahwa dasar laut internasional yang tunduk kepada ketentuan internasional merupakan warisan bersama umat manusia dan dicadangkan untuk generasi yang akan datang. Pada area dasar laut internasional tersebut, tidak boleh ada negara yang mengklaim kekayaan yang ada di dasar laut tersebut. Pengelolaannya hanya dilakukan oleh badan internasional, yaitu Otorita Dasar Laut Internasional atau ISBA. Kemudian di dalam hukum internasional itu terdapat International Seabed Authority, adalah organisasi untuk tujuan antara lain mengorganisasikan dan mengawasi aktivitas-aktivitas di kawasan dan mengelola sumber-sumber kekayaan di kawasan, dan juga memberi definisi mengenai fungsi serta komposisi organ-organ otorita yang diusulkan bersama dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaturan keuangan otorita dan status hukum, hak-hak istimewa dan imunitas-imunitas otorita dan organ-organnya, dan juga memuat ketentuan-ketentuan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, di dalam pasal 87 UNCLOS 1982 terdapat juga terkait dengan definisi dari laut lepas, bahwa all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea, or in the internal waters of a state, or in appropriate water of an irreproachable state, yang dimana berarti laut lepas atau hexis adalah seluruh wilayah laut yang bukan merupakan bagian laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, perairan pedalaman, atau merupakan perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Sedangkan apabila wilayah perairan atau laut bukan merupakan teritorial suatu negara, berarti hukum internasional yang berlaku dan menguasai wilayah tersebut bukan diperlakukan hukum nasional negara manapun. Misalnya mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan di laut lepas, sama sekali tidak ada keterkaitan dengan aturan atau hukum negara manapun. Namun, dalam pergaulan masyarakat internasional harus tetap mengindahkan hak-hak negara lain dengan kewajiban melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Nah, tinjauan umum kawasan dasar laut internasional. Dalam konferensi hukum laut PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982, berbagai peranata hukum laut maupun aspek hukum laut lainnya dibahas secara intensif. Pada tahap-tahap awal konferensi tersebut menghasilkan rancangan naskah yang diberi nama Informal Single Negotiation Text, yang selanjutnya dibahas lebih intensif sehingga menghasilkan naskah dengan nama Informal Composite Negotiation Text, dan tentang kawasan tercantum dalam part 11 artikel 133 sampai 192. Akhirnya konferensi menyepakati naskah finalnya sebagai suatu konvensi dengan nama United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi Hukum Laut PBB, dan tentang kawasan diatur dalam bab 11 pasal 113 sampai 191. Terminologi area dipilih untuk menyebutkan dasar laut dan samudra dalam dan tanah di bawahnya yang bukan merupakan bagian dari landas kontinen negara manapun. Pengertian sederhananya, di area merupakan kawasan dasar laut dalam. Ini sangat penting karena bagian-bagiannya sebagian besar di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, kaya akan nodul-nodul mineral, khususnya mangan. Nah, the area dan sumber dayanya ditetapkan oleh konvensi sebagai common heritage of mankind. Untuk itu, mereka tidak tunduk pada klaim apapun atau pelaksanaan atau kedaulatan atau hak berdaulat, meskipun hak tersebut tidak berlaku terhadap air ataupun ruang udara di atasnya yang terletak di kawasan. Seluruh hak-hak atas sumber daya mineral termasuk minyak dan gas berada dengan manusia secara keseluruhan atas nama siapa otorita dasar laut bertindak. Otorita mengatur dan mengelola eksploitasi terhadap sumber daya mineral di kawasan. Nah, batas kawasan adalah batas laut landas kontinen dalam arti hukum. Oleh karena itu, batas-batas kawasan terdiri pada maksimum 200 mil laut dari garis dasar
atau batas margin kontinental di mana batasnya melampaui 200 mil laut. Seperti disebutkan bahwa bebatuan yang tidak terdapat habitat manusia atau kehidupan ekonomi mereka sendiri tidak memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen. Oleh karena itu, dalam kasus berbatuan, batas dari terluar dari kawasan biasanya adalah batas laut ke arah laut teritorial di sekitar bebatuan. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa apa sih Common Heritage of Mankind dalam sistem hukum laut internasional? Jadi, Common Heritage of Mankind ini merupakan suatu prinsip yang memberikan kebebasan terhadap sumber daya alam yang terdapat di kawasan dasar laut internasional atau seabed area. Jadi, teman-teman, bahwasanya CHM atau Jadi teman-teman, pada pokoknya bahwa CHM ini merupakan warisan umum umat manusia atau disebut juga sebagai warisan bersama umat manusia. Jadi CHM ini merupakan prinsip hukum internasional yang menetapkan wilayah teritorial yang ditentukan dan unsur-unsur warisan bersama umat manusia, budaya, dan alam harus dipercaya untuk generasi yang akan datang dan dilindungi dari eksploitasi dari masing-masing negara atau korporasi. Jadi teman-teman, meskipun UNCLOS tidak memberikan definisi apapun mengenai prinsip Common Heritage of Mankind, dua karakteristik utama dapat diidentifikasi. Pertama, Common Heritage of Mankind khususnya hanya berlaku terhadap kawasan dasar laut internasional dan sumber daya alamnya yang didefinisikan sebagai seluruh benda padat, cair atau sumber daya mineral gas in the area atau di bawah dasar laut, termasuk kawasan nodul polimetalik. Kedua, perlu dipahami berdasarkan fungsi-fungsi yang ditegaskan padanya, Common Heritage of Mankind bersifat universal, dirancang untuk mendukung tujuan akhir untuk masyarakat yang egaliter. Nah, UNCLOS telah menetapkan penyampaian tujuan ini merupakan tanggung jawab bersama. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua adalah bahwa seandainya besok Indonesia akan melakukan eksploitasi minyak di kawasan, apakah diperkenankan? Nah, jadi teman-teman, di pasal 137 di UNCLOS 1982 memberikan penjelasan mengenai status hukum daripada the area dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi tidak ada satu negara pun boleh mengklaim atau melaksanakan kedaulatan ataupun hak berdaulatnya atas setiap bagian dari the area dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, atau bagian demikian pula tidak satu negara pun atau badan hukum atau perorangan yang boleh mengklaim atau melaksanakan kedaulatan maupun hak berdaulat ataupun tindakan yang pemilikan demikian yang akan diakui. Jadi seluruh hak-hak sumber daya alam di area berada pada umat manusia secara keseluruhan, yang atas nama siapa otorita bertindak. Sumber daya alam ini tidak tunduk pada pengalihan hak, namun demikian hanya mineral-mineral yang terdapat di the area yang dapat dialihkan sesuai dengan bab ini dan peraturan-peraturannya. Jadi peraturan dan prosedur dari otorita. Nah, tidak ada satu negara pun atau badan hukum atau perorangan yang boleh mengklaim, memperoleh, atau melaksanakan hak-hak yang berkaitan dengan mineral-mineral yang terdapat di the area kecuali sesuai pada bab ini. Jika tidak, setiap klaim perolehan atau pelaksanaan hak-hak tidak akan diakui. Jadi, pada intinya pasal 137 UNCLOS 1982 itu menetapkan bahwa kawasan dasar laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bukan merupakan yurisdiksi nasional negara manapun dan tidak ada negara pun, badan hukum maupun perorangan yang boleh mengklaim kawasan dasar laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, dan pengelolaan daripada kawasan ini hanya dapat dilakukan oleh otorita dan bertujuan untuk kepentingan bersama umat manusia. Jadi,
Prinsip Common Heritage of Mankind yang berlaku di kawasan dasar laut internasional berbeda dengan prinsip res komunis yang berlaku di laut lepas atau high seas, yang dimana laut lepas terbuka bagi semua negara di dunia tanpa ada gangguan dari negara manapun, sedangkan prinsip Common Heritage of Mankind yang berlaku di kawasan dasar laut internasional tidak dapat dimanfaatkan secara bebas dan terbuka, meskipun kawasan dasar laut itu sendiri merupakan warisan bersama umat manusia. Terdapat pemanfaatan dan pengelolaannya oleh badan internasional yang dibentuk berdasarkan UNCLOS itu sendiri, yaitu International Seabed Authority. Yang selanjutnya, hanya badan internasional inilah yang dapat mengelola kawasan dasar laut internasional, dan pengelolaan itu ditujukan untuk kepentingan bersama umat manusia. Jadi, untuk pertama kalinya dalam sejarah perkembangan hukum laut internasional, sebuah rezim yang berdasarkan pada pengelolaan terhadap sumber daya alam oleh sebuah organisasi internasional yang didirikan berdasarkan dunia. The Common Heritage of Mankind merupakan sebuah konsep pilihan ketiga atau tertium genus yang berlaku terhadap jenis-jenis tertentu sumber daya alam yang berada pada wilayah laut tertentu. Jadi Common Heritage of Mankind tidak menggantikan rezim terdahulu dari kedaulatan ataupun kebebasan terhadap sumber daya alam yang tersisa dan ruang laut yang tersisa, tetapi ini memberikan pendekatan yang sepenuhnya inovatif dan jauh lebih adil. Jadi, prinsip Common Heritage of Mankind ini merupakan sebuah elemen penting dalam UNCLOS. Ini secara eksklusif berlaku dalam hubungan terhadap pengaturan dan pengelolaan sumber daya alam yang berada di luar batas yurisdiksi nasional. Seperti prinsip hukum internasional lainnya, konteks di dalam prinsip Common Heritage of Mankind telah berkembang dan pentingnya untuk memahami filosofi di dalamnya. Perubahannya dan lebih utama adalah tantangan yang dihadapi hari ini untuk pelaksanaan yang efektif. Dalam kerangka hukum laut, pengenalan mengenai prinsip Common Heritage of Mankind ditandai oleh banyak pasang surut, kenaikan lebih kepada penemuan dalam bidang teori, sebaliknya penurunannya ditemukan dalam bidang pelaksanaan praktis. Jadi kesimpulannya adalah bahwa konsep Common Heritage of Mankind, rezim yang diusulkan untuk diberlakukan terhadap kawasan dasar laut dan ocean floor yang berada di luar yurisdiksi nasional suatu negara, bukan merupakan prinsip hukum saat ini, tetapi hanya sebuah refleksi dari aspirasi politik dan paling baik komitmen moral dan tidak menyiratkan penilaian nilai de lege ferenda. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa hanya dalam kaitannya dengan dasar laut dapat dikatakan bahwa prinsip CHM ini mirip dengan jus jogens, mengingat fakta bahwa pasal 316 dari Konvensi 1982 menyatakan bahwa tidak ada amandemen yang akan dibuat untuk prinsip dasar CMH. Ini berarti bahwa setelah 1994 intinya dari konsep tersebut, yaitu non-appropriation dari manajemen internasional, telah diterima daripada ide CHM yang dibuat pada tahun 1970-an. Inti dari CHM juga telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional untuk ruang angkasa. Nah, agar prinsip warisan bersama umat manusia ini dapat terwujud, maka perlu diadakan kerjasama internasional dengan memperhatikan tingkat kemampuan negara berkembang yang masih rendah untuk ikut serta dalam kegiatan penambangan di kawasan. Nah, salah satu contohnya adalah Indonesia. Nah, jadi alih teknologi dalam kegiatan ini mutlak diperlukan agar terjadi pemerataan gelombang pembangunan ekonomi negara-negara di dunia. Jadi prinsip hukum internasional yang menjadi landasan pelaksanaannya adalah prinsip-prinsip mengenai International Corporation for Development atau kerjasama internasional untuk pembangunan negara-negara berkembang, the right to benefit from science and technology, hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, seperti itu ya teman-teman. Jadi, peran International Seabed Authority dalam penerapan Common Heritage of Mankind ini, bahwa asas pokok dari otorita adalah asas persamaan kedaulatan atau the principle of suffrage equality dari semua negara anggotanya. Hal ini termaktub dalam pasal 157 ayat 3. Pada
pokoknya adalah International Seabed Authority ini adalah badan internasional yang berkedudukan di Kingston, Jamaika, didirikan untuk mengatur dan mengendalikan semua kegiatan terkait mineral di wilayah dasar laut internasional atau di area. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.